Praise the Lord, puji nama Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan pada hari ini? Wow, tepuk tangan luar biasa sekali. Saya bilang good morning everyone. Haleluya, saudara, kita ingat ya bahwa bulan ini adalah the month of generosity. Ini bulan untuk kita menunjukkan kemurahan hati. Jadi Anda ke kanan dan ke kiri, katakan pertama-tama harus murah senyum dulu ya. Lalu murah sukacita dan jabat tangan katakan God bless you. Ketiga atau 4 orang, come on let's go. God bless you. Ayo berdiri sedikit gak apa-apa dong. Ini biar kita hangat di sini ya kan. Ini adalah rumah Tuhan. This is God's house. We wanna make it warm in here. Kita mau saling mengasihi satu sama yang lain. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Wow. Ini semua orang yang murah hati, memberikan berkat Tuhan kepada yang lain. Luar biasa ini AFJ Jakarta. Well, good morning everyone. Kita percaya bahwa bulan ini merupakan bulan yang istimewa, yaitu adalah bulan yang menyatakan tentang karakter yang sangat spesifik, yaitu kemurahan hati seseorang, the generosity. Berbicara tentang pemberian. Dan pada hari ini specifically, we're gonna talk about building God's house. Katakan bersama-sama dengan saya, building God's house. Membangun rumah Allah. Kita tahu saudara bahwa kita sudah membahas ini dari minggu yang pertama. Kita sudah mendengarkan dibuka oleh Pastor Jimmy ya. Di minggu yang pertama itu tentang building together. Bagaimana ketika kita bersama-sama membangun gereja Tuhan, ini kita membangunnya bukan dari landasan dari ambisi manusia gitu ya. Tapi memang kita memiliki satu hati, satu visi, satu misi ya. Dan di mana betul-betul kita adalah gereja with the church with a mission. Dan bahkan kita mendengarkan kesaksian juga ya dari Pastor Jimmy pembangunan gerejanya. Dan kita melihat bahwa IFGF ini bertumbuh bukan karena orang-orangnya maksudnya dengan goalnya masing-masing. Tidak, because we have the spirit of generosity. Nah kita percaya bahwa itu sesuatu yang harus diimpartasikan juga. Dan di minggu yang lalu, Pastor Andi juga sudah membahas tentang the generosity is for you. Jadi generosity itu bukan hanya kalau kita berpikir perspektif memberi gitu ya, bahwa pihak yang menerima, itu selalu tentang pihak yang menerima. Enggak juga, but generosity is talking about yourself juga. Bagaimana itu bisa memberikan manfaat pada diri kita. Bahkan kita juga belajar bahwa uang itu harus diberikan instruksi ya. Bagaimana itu juga berbicara tentang pengelolaan kita. Jangan sampai kita dihambakan oleh uang. Nah pada hari ini kita secara spesifik akan berbicara tentang membangun rumah Allah. Sekali lagi katakan bersama-sama building God's house. Baik saudara, kita pada saat ini akan membahas dari kitab Keluaran di pasal yang 35. Nah di Keluaran 35 ini sebagai konteks, ini adalah bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan ya, dari bangsa Mesir gitu setelah 400 tahun lebih. Mereka keluar menuju ke tanah perjanjian dan mendapatkan hukum Taurat di Gunung Sinai dan mereka lalu melaju terus ya dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Dan di Keluaran pasal 35 ini merupakan satu pasal yang sangat spesifik berbicara tentang instruksi dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan perintah bagi umat-umatnya bangsa Israel pada waktu itu untuk membangun tabernakel atau yang dinamakan kemah suci ya. Karena pada waktu itu mereka belum sebuah kerajaan gitu ya, belum ada raja, belum ada hakim-hakim. Mereka masih dalam proses di padang gurun menuju kepada tanah perjanjian. Maka pada waktu itu bangsa Israel yang tadinya ini title-nya budak gitu ya, perbudakan. Ini diberikan sesuatu title yang sangat spesial. Yaitu bangsa yang terpilih di mana Allah mau duduk tinggal, diam bersama-sama di dalam satu tempat yaitu di kemah suci. Nah ini adalah satu perintah Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena tabernakel ini berbicara tentang banyak hal. Saya percaya saudara sekalian juga banyak sudah mengetahui tabernakel juga bicara tentang bagaimana adanya imam dan juga korban bakaran. Disitulah adanya pengampunan dosa, masuk kepada ruang kudus sampai ruang maha kudus. Kita melihat ada satu simbolis bahwa ini adalah bangsa yang dipilih dan bahkan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lainnya bahwa
wow, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Maka pembangunan kemah Sici ini sangat penting sekali. Nah, di Keluaran 35 ini secara spesifik Tuhan bukannya hanya membangun secara sulap, buat magic itu, wah langsung terjadi sebuah kemah suci, bukan. Tuhan memerintahkan melalui Musa agar seluruh umat-umatnya ini membangun dari scratch, dari nol. Nah, kita mau baca bersama-sama ya, karena ini merupakan sesuatu yang unik ya. Karena ini bukan hanya berbicara bahwa ada satu pemimpin gitu ya yang bilang, kamu bikin seperti ini dengan kemampuan arsitek, mungkin engineering gitu ya, bisa desain atau pakai AutoCAD atau sistem anything gitu ya, atau bisa melakukan project management, construction management. No. Ini dimulai dari sebuah perintah dari Allah. So there's a call to give. Ada sebuah panggilan untuk umat-umat Israel yang lagi di padang gurun ini untuk memberi untuk pekerjaan pembangunan rumah Allah yang pada waktu itu dinamakan tabernakel. So there's a call to give. Mari kita baca bersama-sama di Keluaran 35 ayat 4 sampai 10 ya. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan, untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, pada saat ini kami sudah membaca Tuhan firman-Mu, biarlah Kau membukakan ya Tuhan pewahyuan-Mu agar kami bisa mengerti lebih dalam lagi atas firman-Mu. Biarlah Kau urapi ya Tuhan hamba-Mu untuk bisa menyatakan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Saudara, kalau kita baca lagi terutama di ayat yang keempat tadi, ada satu kutipan yang Musa katakan. Katanya, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel. Katanya begini, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Maka yang proyek untuk pembangunan tabernakel ini didasari dari satu supernatural realm, dari satu tempat yang divine, yang ilahi. Ini bukan datang dari egonya Musa. Karena dia pemimpin, dia sebagai seorang yang besar, saya mau membangun sesuatu gitu. Saya mau menunjukkan saya lebih religious dari yang lain. No. Ini sebuah direct instruction dari Tuhan untuk bisa melakukan sebuah pembangunan. Jadi ini bukan ide manusia. Ini merupakan ide dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan sendiri di Keluaran 25 ayat 8 mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu intensi dari Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel itu sudah ada. Tapi kita mengetahui bahwa bangsa Israel ini berbuat dosa, tidak taat akan firman Tuhan, tidak bahkan juga baru aja ditinggalin gitu ya sama Musa gitu, tiba-tiba mereka sudah menyembah lembu emas gitu loh. Nah, ini adalah bangsa yang memang sangat masih pada waktu itu memiliki mentalitas perbudakan. Tapi Tuhan menyatakan, no, I still want to love them. Aku mau bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu Tuhan mau membuat sebuah tabernakel, sebuah kemah. Nah, kemah ini pun sebenarnya saudara, ini merupakan satu simbol yang luar biasa kalau kita lihat konteksnya perjanjian baru ya. Tapi kita tidak akan bicara dengan dalam bagaimana seperti hanya ada satu pintu menuju kepada pelataran di mana ada mezbah korban bakaran, itu berbicara seperti Tuhan Yesus. Tadi Pastor Josh bilang that the cornerstone is Jesus alone gitu kan. Satu pintu, one way menuju ke pelataran. Itu adalah Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup.
itu mensimbolkan Tuhan Yesus. Ke mezbah korban bakaran ada imam dan ada korban bakarannya, dan ketika itu sudah dilakukan adanya terjadi apa? Penebusan akan dosa, pengampunan dosa. Itu juga melambangkan salib Kristus, pengorbanan Dia di atas kayu salib, agar ketika kita memberikan korban bagi yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, maka kita akan mendapatkan penebusan atas dosa. Nah, ini merupakan suatu simbol yang luar biasa gitu loh, tabernakel ini, kemah ini. Nah, oleh sebab itu pada waktu itu, ini merupakan bukan hanya project, tapi ini merupakan sesuatu tindakan yang sangat penting sekali untuk membawa hadirat Tuhan. Nah, cuma pertanyaannya adalah kenapa Allah minta quote unquote sumbangan gitu loh. Ini benar-benar kata-katanya kayak fundraising ya, Musa nyuruh orang-orang ini untuk kontribusi. Tapi memang gak semuanya karena kita harus ingat bahwa mereka baru keluar dari kerajaan Mesir, bangsa Mesir. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan perak, ada yang memberikan tembaga, tapi ada juga yang memberikan tadi kain ungu muda, kain ungu tua gitu. Tapi mereka semua dengan satu hati memberikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah minta kontribusi ini? Apakah Allah butuh? Apakah Tuhan itu yang katanya empunya langit dan bumi, kalau kata Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Apakah Allah butuh segala materi-materi ya? Tadi dikatakan bukan hanya materi tapi juga tenaga, ya, juga kontribusi. Apakah Allah butuh? Dia yang memiliki segala sesuatu. Tapi sesungguhnya saudara, di sini kita melihat bahwa kita memiliki Allah Tuhan yang mengingini sebuah kemitraan, mengingini sebuah partisipasi. Allah mau untuk umatnya berpartisipasi dalam pembangunan rumahnya. Dan jika kita lihat di situ bahwa kenapa saudara, Allah mau supaya Israel memiliki yang pertama pengalaman iman. Ingat, bangsa Israel itu sangat lemah sekali imannya pada orang ditinggalin pemimpinnya aja dia langsung sembah Allah yang lain. Oleh sebab itu, generosity atau pemberian yang mereka berikan dari apa yang mereka punya itu merupakan satu pintu masuk untuk iman. Agar mereka bisa membangun sebuah iman. Ini merupakan satu faith building mechanism. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ini melatih ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Ini merupakan sebuah penghormatan. Mereka bersama-sama, baik yang memiliki banyak materi maupun yang sedikit materi, bersama-sama memberikan untuk pembangunan kemah suci. Ini merupakan satu pernyataan secara umum bahwa inilah penghormatan saya untuk Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa ini semua terjadi pertama-tama karena there is a call to give. Bukan karena wah saya ini mampu, saya ini punya maksudnya saya ini kaya, lalu saya memberikan. Ya udahlah kasihan lah, apalagi ada terminologi gitu. No. Di sini kita melihat bahwa panggilanlah yang membuat kita memberi. So it's very important. Termasuk dengan seperti yang tadi diumumkan dari Pastor Josh, kita sekarang berbicara tentang World Harvest Transformation Center. Ini sebuah panggilan juga buat kita semua. Untuk kita bisa berpartisipasi. Karena pembangunan dari World Harvest Transformation Center ini juga dilandasi bukan dari ego gitu, bukan dari mimpi. Bukan dari sesuatu yang ambisi gitu. No. Ini berbicara tentang dari katanya ya transformation. Kalau kita ingat Roma 12 ayat 2 ya, Romans 12:2. Do not be conformed to this world but be transformed to the renewing of your mind. Fokusnya aja mentransformasikan. Dan saya bersyukur saudara bahwa kita bersama-sama ya di dalam gereja yang mengerti tentang kemurahan hati. Mungkin kalau Pastor Jimmy, karena Pastor Jimmy maksudnya nggak bisa bersaksi dengan diri sendiri. Tapi saya sebagai seorang yang sudah berpartisipasi di gereja ini dan sudah melihat gitu ya. Mungkin saya harus ngomong juga kali. And actually Pastor Jimmy dan juga perusahaannya itu adalah salah satu donatur terbesar di IFJF Jakarta. Tapi nggak banyak yang tahu.
Pemimpin kita ini bukan cuma pencetus, dia juga pendana. So, kita berada bersama dengan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang memang mengerti the spirit of generosity. Seperti Pastor Andi juga gitu. Dia juga pendana sponsor. Saya nggak ngomong gini buat, nanti dia ngomong kayak gini bentar lagi gajinya naik. Enggak saudara, I'm a volunteering minister. Saya seorang pelayan yang tidak dibayar sama sekali oleh gereja. Dan saya mengatakan ini secara objektif. Pemimpin-pemimpin kita mengetahui bahwa untuk pembangunan gereja, kita membutuhkan roh kemurahan hati, the spirit of generosity. Dan saya berdoa, impartasi dari pemimpin-pemimpin kita itu ada di dalam kita semua. Untuk pembangunan gereja kita. Karena gereja ini bukan dilandasi oleh ambisi manusia. Tapi untuk visi daripada Tuhan. Nah kalau kita ngomong, tadi kan ngomongin money nih. Belum di slide. Slide selanjutnya, ini kan tadi kita, God does not need our money. Tapi Anda dan saya membutuhkan pengalaman dalam memberi. You and I need the experience of giving. Karena dari pemberian itulah iman kita akan ter-exercise. Saudara kalau kita ngomongin, ini ngomongin uang nih, ada ngomongin, kalau uang itu sebenarnya apa sih? Uang itu sebenarnya hanya 100% membesarkan siapa diri kita. Or money amplifies character. Contoh ya, kalau orang udah baik hati, dikasih uang jebret, dia akan jauh lebih baik hati lagi. Ya, kalau orang generous, murah hati, dikasih uang, berkatin, jebret, dia akan menjadi lebih dermawan lagi. Akan menjadi kingdom financial, akan menjadi filantropis. Tapi sebaliknya, apabila orang sudah berkarakter contoh penipu, dikasih uang, dia akan menipu dengan skala lebih besar lagi. Kalau orang udah misalnya memiliki karakter yang gampang marah gitu, atau katanya emosi tipis tisu gitu ya. Dikasih uang, saya hanya mau berdoa buat orang-orang sekelilingnya. Karena the anger issue will be amplified. Uang itu fungsinya itu bahkan bukan kayak, nanti kalau saya udah punya uang, saya akan memberikan kepada Tuhan. Kalau saya udah kaya, saya akan memberikan Tuhan. No, that's not gonna happen. If you do not shape your character into Christ dan exercise your character of giving, maka natural karakter Anda yang akan mendiktate hasil daripada uang itu. Apabila seseorang itu penjudi, diberikan uang yang besar, dia akan menjadi penjudi dengan skala besar. Oleh sebab itu uang dapat mendanai kebajikan, sebaliknya uang juga dapat mendanai dosa. Sekali lagi, uang dapat mendanai kebajikan, sebaliknya uang juga dapat mendanai dosa. Oleh sebab itu, uang itu bukan sesuatu yang akhirnya membuat kita menjadi lebih baik. No, it just amplifies you. It just magnifies you. Itu hanya memperbesar diri Anda. Oleh sebab itu betapa pentingnya, makanya tadi kita bilang betapa pentingnya kita untuk mengalami pengalaman dalam memberi. Dan ini keluar dari mulut orang yang maksudnya volunteer gitu ya. Sangat penting sekali. Ketika saya mengatakan volunteer tadi, itu bukan sebuah pernyataan superior. Saya enggak superior, malah sebaliknya. Ketika saya melihat teman-teman sahabat-sahabat saya, pastor-pastor mimpin-mimpin di gereja ini, saya sangat terinspire, terutama orang-orang yang full time. Dan saya melihat pengorbanan mereka, saya melihat bagaimana mereka bekerja dengan gigih. Dan seringkali tidak terlihat pekerjaannya. Dan saya percaya bahwa gereja kita ini dibangun dengan landasan yang solid. Pemimpin yang mengerti generosity. So I'm praying that each one of you guys will have the spirit of generosity. Amin? Spirit of generosity. Itu sangat penting sekali. Ya, God will not ask for something he did not give. Itu kuncinya. Bahwa Allah tidak akan meminta sesuatu yang dia tidak berikan bagi Anda, bagi kita. Bukan artinya saudara harus gali lubang segala macam lagi susah gitu. Lalu ngasih semuanya. Nanti kita akan diskusi tentang itu, ngomongin tentang hati. Karena sangat penting sekali. Oleh sebab itu, we believe that Tuhan ini akan memberikan terlebih dahulu kepada saudara dan saudara memberikannya kembali.
Nah, makanya poin yang kedua, selain daripada panggilan Tuhan, kita harus mengetahui bahwa ini juga harus ada the heart to give, hati yang untuk memberi. Pastor Andi minggu lalu mengatakan bahwa money is seringkali juga giving, seringkali ada heart condition, kondisi hati. Bukan hanya the call to give, tapi it requires the heart to give. Ada hati untuk memberi. Karena bukan cuman kita mau ngasih, bukan, tapi kita memberikan atas landasan panggilan itu. Yuk kita baca bersama-sama ya, di Keluaran 35 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya. Dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Saudara, ketika kita melihat dari ayat-ayat ini, kita lihat ada kata-kata tergerak hatinya, terdorong hatinya. Nah, ketika kita bicara tentang tergerak hatinya, itu merupakan kata dari bahasa Ibrani yang sering keluar, yaitu berbicara tentang mengangkat, menanggung, membawa atau menginginkan, atau mungkin berbicara tentang memikul beban. Jadi ini merupakan bukan hanya, saya gerak hatinya, enggak. Atas tergerakan hati itu, dia mau mendanggung bebannya orang lain, atau beban dari sesuatu yang dia lihat gitu. Itu berbicara tentang bukan hanya the tingling feeling in your heart. Bukan hanya, aduh hati saya tersentuh. Bukan. Tapi dari hati tersentuh itu menggerakkan menuju sebuah aksi gitu. To action. Dan yang kedua juga terdorong hatinya. Najib, ini juga bicara tentang mulia, sukarela, murah hati, bebas, bersedia. Ini berbicara tentang orang-orang yang suka memberi. Misalnya memberi persembahan ya, dan juga membantu sesama. Artinya apa saudara? Bahwa ketika panggilan ini, panggilan dari Tuhan untuk memberi itu dikumandangkan, yang terjadi adalah ini keluar, nasa nadib. Ada tergerak hatinya, terdorong hatinya, tergerak hatinya, terdorong hatinya. Di situ kita melihat ada satu, bukan hanya pergerakan manusiawi, tapi pergerakan rohani. Sehingga semua bersama-sama pada waktu itu memberikan untuk pembangunan daripada rumah Tuhan. Nah saudara, saya mau berbicara dari matriks ya. Kalau kita ngomongin matriks, misalnya dari sini. Matriksnya ada dua. Yang pertama adalah tindakan, yang pertama adalah hati, yang kedua adalah tindakan. Ya, kalau kita lihat dari bawah sini, heart of giving, hati yang mau memberi. Nah itu kita willing atau unwilling? Rela atau gak rela? Itu hatinya harus dicek juga. Nah tapi ada juga dari sisi yang lain adalah acts of giving, tindakan dalam memberinya. Memberinya minimal atau memberinya ekstravagan. Memang overflowing, memberikan dengan besar gitu ya. Dengan kontribusi yang besar. Nah kita bahas satu-satu. Apabila seseorang itu memberikan secara unwilling, tidak rela, dan memberikannya kecil, itu saya namakan reluctant giving. Emang gak mau, gak sudi gitu loh kalau main. Gak sudi, berinya aja gak sudi gitu. Nah ini kenapa? Karena hatinya itu udah gak rela, ngasihnya pun udahlah pokoknya sebatasnya. Itu namanya adalah reluctant giving. Yang kedua adalah apabila seseorang itu willing, dia tuh rela nih, saya rela mau ngasih buat pekerjaan pembangunan. Tapi dia minimum pemberiannya, saya bilang itu adalah casual. Ya saya mau casual aja. Gak usah terlalu ini, yang penting kita casual aja lah. Santai-santai aja, yang penting convenient. Tapi saya percaya bahwa seringkali ketika ini terjadi, itu bukan berbicara tentang hati saja, tapi berbicara tentang untuk sebuah tindakan iman. Nah, saya percaya zona-zona ini membutuhkan keputusan iman yang luar biasa dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya, apabila seseorang itu
unwilling, gak rela, tapi ngasihnya banyak. Ini apa saudara? It's a forced generosity. Ini kemurahan hati karena dipaksa. Contohnya disuruh tuh sama pendetanya tuh. Ya kan dikasih dibawa ke restoran, ayo kasih gini. Pernah gak digitu sama saya? Harusnya enggak ya, saya gak pernah fundraising. Saya gak pernah do things like that. Saya percaya bahwa Tuhan lah yang akan memberikan untuk pembangunan dari gerejanya dia. Tapi seringkali ini terjadi dan disinilah yang harus dibutuhkan adalah the shift in your heart. Perbedaan pergerakan dari hati kita. Sehingga tindakan yang kita berikan itu akhirnya tidak membuat sebuah kepahitan. Akhirnya diomongin lah tuh kayak pastor minggu lalu pastor Andi ngomongin ini. Forced generosity. Ngomongin tuh pendetanya gini, tuh ini begini gitu. Kenapa? Karena hatinya tidak sesuai dengan tindakannya. Nah ini yang kita harus rubah. Karena harus itu ngomong transformation. Kita harus transform. Kemana? Dan saya percaya IFGF Jakarta masuk ke dalam zona ini. Willing and extravagant giving. Willing, rela, dan juga memberikan dengan overflowing. Atau yang kita ngomong overflowing generosity. Sampai tumpah. Nanti kita akan ngomongin tentang ini, ekstravagan. Ini bukan berarti kita ngomongin, yang satu udah orang punya perusahaan, yang satu karyawan. Ekstravagan levelnya berbeda-beda. Tapi ketika kita berbicara tentang generosity, ini berbicara tentang kapasitas kita, hati kita sudah betul-betul terpusat kepada Kristus. Dan ketika kita memberikan, kita betul-betul mengetahui bahwa ini adalah panggilan Allah. Dan hati saya tergerak untuk memberikannya untuk pembangunan gereja Tuhan. Saya percaya kita semua masuk dalam overflowing generosity. Siapa yang mau masuk dalam zona overflowing generosity? Mana angkat tangannya? Wah, kok cuma sedikit? Wah, ini harus diajarin lagi dah habis ini. Siapa yang mau masuk ke dalam overflowing generosity? Oke, so you give bukan ke orang, ke saya. Saya nggak digaji di sini Pak Ibu. Saya tidak dapatkan uang sama sekali. So, it's very important. Tapi mentalitas kita sangat penting sekali bahwa untuk panggilan Kristus, kita memberikan untuk melebarkan kerajaannya. It's very important. It's very important. Makanya di 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kenapa orang ini bisa memberi dengan sukacita? Karena hatinya benar. Hatinya mengerti panggilan Tuhan. Makanya sangat penting sekali seperti kita ngomong World Harvest Transformation Center ini, itu didoain dulu. Untuk kita mengerti bahwa dalam pembangunan gereja Tuhan, dalam pembangunan the kingdom of God, kerajaan Allah, itu merupakan sebuah panggilan buat Anda dan saya. Seperti layaknya di Keluaran 35 itu, di mana ada persembahan khusus untuk pembangunan tabernakel. Pope Jonah mengatakan, whoever has a heart full of love always has something to give. Mereka yang memiliki hati penuh kasih selalu memiliki alasan untuk memberi. Selalu memiliki alasan untuk memberi. Saya percaya bahwa ketika kita memberikan secara dengan hati kita sinkron dengan panggilan Tuhan, saya percaya ada suatu kuasa yang akan turun kepada saudara. Mungkin kuasa itu bukan seperti sesuatu yang timbal balik ya. Saya ngasih berapa, dapat misalnya berapa kali lipat. Ngasih uang berapa, dapat uang 100 kali lipat. Materi, enggak juga. Yang kembali mungkin kebahagiaan 100 kali lipat. Mungkin kesehatan 100 kali lipat. Mungkin sebuah hubungan yang kuat, yang kokoh. Keluarga yang unity, kesatuan, penuh dengan kesatuan. Jiwa mental yang baik. Dan roh yang mengetahui akan Tuhan yang hidup. Berkat-berkat itu saudara, kita harus ingat di dalam pemberian kita. Saya sebenarnya gak plan ini, tapi I feel like I need to, I wanna share this testimony. Saya bersyukur sekali dengan gereja ini. Karena pada tahun 2021, ayah saya itu terkena COVID waktu di Delta ya, di varian Delta waktu itu. Dan honestly saya tidak prediksi, jadi
pada waktu itu sangat cepat sekali. Jadi ayah saya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan pada waktu itu saya baru punya anak yang pertama. Nah ketika saya anak yang kedua masih umur harian ya. Enggak lah, bulanan. Dan anak saya yang pertama masih 2 tahun. Pada waktu itu saya nggak tahu nih, waduh saya bagaimana ya, saya mau bawa papa saya. Karena papa saya bilang katanya saya hanya mau ke rumah sakit kalau dijemput Tommy. Wah saya bingung. Lalu pada waktu itu saya sudah pakai bahkan APD ya, karena saya takut waduh Delta gimana nih. Sudah beli baju yang wah udah kayak astronot lah gitu. Dan udah benar-benar siap-siap mau datang ke tempatnya ayah saya. Tapi pagi itu, sebelum saya pergi ke sana, saya mendapatkan telepon pertama dari Cien Yen, ibu gembala senior kita, Cien Yen, bilang, Tom, I know that you love your dad, kamu sayang papamu, tapi mending kamu gak usah datang. Karena kamu punya bayi, kamu gak tahu what's gonna happen. Di situ saya, wah benar-benar gak tahu gimana ya. Akhirnya setelah itu saya mendapatkan telepon lagi, ini orang IFGF. Semuanya. Waktu itu Satgas Covid, Pastor Niki, dia telepon saya. Dia bilang, Tommy katanya papanya kena ya, Delta, iya. Saya sih bukannya gimana ya, sama saya nasihatin aja, mendingan gak usah datang. Kita gak tahu bakal bagaimana nantinya. Wah di situ saya betul-betul, waduh saya gak tahu bagaimana ya. Saya termenung, tapi dari 2 telepon itu tadi, saya merasa itu sebuah sign dari Tuhan. Bahwa, jangan pergi. Papa saya marah, kamu nih gak mau bawa saya. Akhirnya saya bilang, saya dengan nangis pada waktu itu, saya bilang sama adik saya, kamu kan kena COVID, kamu yang bawa dia deh ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit situ, gak boleh masuk. Tapi tiba-tiba ada dokter yang jemaat IFGF juga. Dia bilang mengizinkan. Dengan tanganku sendiri, Dokter Katie nih, ada di sini gak ya? Dengan tangan saya sendiri saya akan taking care of your dad. Dia ke situ. Oh, sebelum dokter itu, waktu lagi nunggu, ayah saya gak boleh duduk. Tiba-tiba ada jemaat dari sini juga. Dia bilang, Pak itu bapaknya pastor saya, duduk aja di sini. Dia yang nyuruh duduk, jemaat di sini juga. Yang masukin ke rumah sakit, itu dokternya Dokter Katie. Juga masukin saya di rumah sakit. Dan pada waktu itu, unfortunately, papa saya udah saturasinya di bawah 50% dan paru-parunya sudah tertutup putih. Harus masukin ventilator dan saya betul-betul hanya menangis pada waktu itu. Saya gak tahu harus bagaimana. Dan akhirnya saya berdoa bertuhan, Tuhan kau yang menyuruh saya untuk stay di sini. Biarlah kau sendiri yang berperkara dengan papa saya. Tapi sebelum dia di rumah sakit, my dad has not been going to church for a while. Tapi somehow dia mau telepon saya untuk pada waktu itu dan saya tidak tahu bahwa itu adalah telepon terakhir kalinya. Dan di situ saya bilang, Pak saya berdoa buat kesembuhan buat Bapak, tapi yang terpenting saya berdoa buat keselamatan buat Bapak. Dan for the first time pada waktu itu, ini panjang cerita ya kalau ngomong semuanya, dia bilang, amin Tom, saya terima ini. Dan dia waktu itu sempat marah, tapi akhirnya dia pergi ke rumah sakit dan saya menyuruh adik saya masuk, tapi akhirnya dengan berat hati papa saya meninggal pada waktu itu. Saya betul-betul termenung. Dan bahkan di dalam kesedihan saya, ada satu pastor yang biasanya kalau orang ngomongin cerewet, namanya Pastor Erna. Dia bilang, Tommy penguburan bagaimana? Prosesinya gimana? Semuanya gimana? Ini semua di take care semuanya saudara. Everything di dalam kepedihan hati saya. Take care semuanya. Penguburan, peti mati. All the IFGF church being involved, integrated. Di situ saya bersyukur, saya betul-betul memiliki keluarga. Karena keluarga itu akan terlihat ketika kita sedang terpuruk. Dan di situ saya melihat saudara, dan pada waktu itu pun saya masih sedih. Saya bilang, Tuhan saya nggak tahu, bahkan pedih sekali penguburan ayah saya tidak bisa melihat karena harus ada jarak. Bahkan kita tidak bisa melihat wajah ayah saya untuk terakhir kali. Dan by God's grace, dokter yang tadi jemaat sini juga mengizinkan saya untuk terakhir kali menutup peti mati ya, walaupun dengan tangisan yang sangat-sangat berat sekali pada waktu itu. Malam itu saya betul-betul tidak
kayaknya air matanya sudah sangat keluar terlalu banyak, dan mami saya juga udah sangat sedih sekali. Dan saya juga berdoa, Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Bahkan kau tidak mengizinkan saya datang. Kaulah yang bilang sama 2 orang IFGF ini. Jangan ketemu sama papa saya untuk terakhir kali. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan ketika saya tertidur, dan di tidur itu, saya melihat sebuah mimpi di mana ayah saya sedang berjalan ke dalam satu perjalanan yang saya tidak mengerti ya. Dan di situ dia hanya melihat saya, dia cuma bilang, terima kasih. Only a simple message, terima kasih Tom. Dan ketika saya terbangun, saya tahu bahwa keselamatan sudah ada di dalam dia. Saya tahu bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di sana saya melihat perjalanan kekeluargaan. Ini gereja saudara. Ketika kita bergereja, ini bukan hanya kita ngomong, saya duduk di bangku situ, saya duduk di bangku situ. Bukan. We're being integrated bersama-sama, kita menjadi satu keluarga dan kita membangun. Disinilah tempat kita bertumbuh, disinilah tempat kita bertemu dengan Kristus. Disinilah tempat kita menangis, dan disinilah tempat kita bersuka cita. Karena lebih baik kita menangis dan bersuka cita di dalam Tuhan, daripada di luar sana, saudara. Dan saya percaya, ketika kita ngomongin generosity, murah hati itu gak selalu ngomong barang-barang yang gampang diomong. Kalau saya ngomongin kesaksian kayak gitu mungkin gampang. Tapi kalau ngomongin uang gak gampang kan. Sometimes sensitive issue. Tapi as family, kita harus mengokohkan hati kita bahwa ini panggilan Tuhan, visi dari Tuhan buat gereja kita. Mari kita bangun bersama-sama. Gereja ini termasuk juga visi kita dalam The World Has First Transformation Center. Saudara, yang terakhir adalah, tadi kita ngomongin tentang the heart to give. Yang terakhir adalah yang tadi, bukan minimal giving tapi extravagant giving. Pemberian yang sangat ekstravagan. Firman Tuhan di Keluaran 35 ayat 29, kita baca bersama-sama ya, ini ayat yang terakhir 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah, Keluaran 36 ayat 6 sampai 7. Lalu Musa, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan apa? Berlebih, saudara. Saudara, inilah parameter dari gereja Tuhan yang overflowing. Berlebih, saudara. Bahkan sampai diberhentiin, udah gak usah ngasih lagi. Nah, saya percaya gereja kita memiliki kapasitas seperti itu. Karena pemimpin-pemimpin kita, I can testify you that they're giving. They're giving their lives, they're giving their financials, gitu. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Matius 26 ayat 6 sampai 13, di situ juga berbicara tentang seorang wanita yang memberikan buli-buli pualam dengan minyak wangi yang sangat mahal. Ya kan? Apa yang murid-murid Tuhan Yesus katakan pada waktu itu? Pemborosan apa? Seperti ini. Katanya pemborosan. Tapi Tuhan Yesus sampai bilang, Tuhan Yesus menerimanya dengan sukacita. Untuk mengurapi di mana dia berjalan menuju kepada Golgota. Saudara, seringkali kata-kata pemborosan itu keluar dari orang yang mau cari alasan untuk gak mengasih. Pemborosan, no. Kita memberikan dengan hati kita tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan memberikan dari apa yang dia sudah berikan kepada kita. Dan dari pemberian itu saya percaya ada overflowing blessings yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Saya sedikit mau ngomong ya tentang World Harvest ya. Mungkin saya sendiri bukan di World Harvest, tapi saya melihat impact yang World Harvest juga sudah lakukan ya. Mungkin gak banyak yang tahu bahwa World Harvest itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga ada global reach. Sudah sampai kepada
Negara-negara seperti Pakistan, India, Afrika, Afghanistan. Pastor Jimmy mengatakan bahwa gereja kita FGF, tapi kendaraan kita World Harvest. Maksudnya apa sih? Ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kita bukan hanya berbicara tentang rohani saja, tapi betul-betul pergerakan daripada apa yang kita lakukan dan kita berikan. Contohnya di Pakistan, World Harvest, di Hasan Abdal, Pakistan, kita sudah resmi membuka sekolah di sana, di Maret 1,5 tahun yang lalu. Ada menyekolahkan sekitar 150 siswa sudah. Dan juga memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan bencana banjir, paket bantuan dari kalau ada natural disaster dan tempat penampungan. Seperti di Afrika, kita ada World Harvest melakukan seperti project sack farm ya, pertanian karung gitu ya. Untuk memfinance 400 keluarga lebih untuk menanam tanaman di lahan yang mungkin terbatas, tapi mereka bisa dari situ mendapatkan kebutuhan pangan. Jadi kita bukan cuma doain orang, tapi kita betul-betul membantu gitu. Seperti ada proyek fumigasi itu untuk menghilangkan serangga-serangga atau hal-hal yang mungkin membuat jadi kotor gitu ya. Itu dilakukan juga, bahkan memberikan manfaat sampai 150 keluarga lebih. Di Afghanistan, kita baru mendapatkan izin dari pemerintah Taliban dan melalui World Harvest. Gak mungkin bisa lewat gerejanya 100% kan, Afghanistan juga kan. Ya kita juga melihat dari sisi, makanya Pastor Jimmy berkatakan kendaraan. Kita tahu bahkan gempa bumi yang terakhir tuh menewaskan 1.000 orang lebih gitu ya. Kita datang sana dan kita memberikan posko bantuan. Itu melalui Vehicle World Harvest. Jadi ini bukan skopnya hanya membangun sebuah building, tapi ini membangun sebuah visi untuk memberikan dampak kepada dunia. Memberikan dampak yang nyata. Karena kita ingat di Matius 25 pun, di akhir zaman ketika Tuhan Yesus memisahkan domba dan kambing, itu berbicara tentang hal-hal yang sosial, memberikan makanan, ketika telanjang memberikan pakaian. So World Harvest has been the social vehicle of IGF. Memberikan sebuah pergerakan, bukan hanya kita doa saja, tapi kita melakukan suatu tindakan yang real. Nah oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang World Harvest, kita percaya bahwa ada sesuatu visi yang Tuhan sudah berikan untuk pembangunan gedung ini. Dan ini kami berdoa ini menjadi suatu center di mana transformasi terjadi. Di mana banyak jiwa-jiwa diubahkan. Bagaimana banyak ada discipleship. Di mana banyak ada equipping, pengajaran. Dan membangun masyarakat. Dan bukan hanya Kristen saja, kita berdampak bagi semua. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari kita akan bersama-sama melihat video terkait dengan World Harvest Transformation Center berikut ini. Saya beribadah di FGF Karawaci sejak 2008. Saya sudah berjemaat di FGF Karawaci selama 14 tahun. Untuk aku, AFGF sebagai rumah sudah sangat membentuk kemauan aku untuk lebih menyisihkan waktu untuk Tuhan dan bukan menyisakan waktu. Dan aku juga jadi lebih mempelajari pentingnya berkomunitas dalam gereja sih. IFGF saya anggap sudah menjadi rumah bagi saya, di mana saya bertumbuh dan melayani Tuhan sampai hari ini. Di IFGF saya belajar dari nggak bisa berdoa, kemudian mengikuti CGSL yang dulu disebut PD2K atau pelajaran dasar-dasar kekristenan. Waktu itu di LA ya. Kemudian ikut iCare, kemudian jadi singer, jadi WL, sampai akhirnya full time menjadi gembala pertama kali di Pulau Batam tahun 1992. Sejak kecil saya udah tertanam erat di FGF, khususnya di Generation, ya mulai dari kids, kemudian PY, dan kemudian college. Saya belajar banyak hal, pendalaman firman Tuhan, tentang esensi melayani, dan masih banyak lagi. Dan saya bisa experience itu dalam komunitas yang super fun dan positif. Nah, that's community. And that community played a huge role in who I am today. Wah, tentu aja bisa ya. Saya sangat berharap World Harvest Transformation Center akan menjadi tempat yang luar biasa bagi banyak generasi muda yang diperlengkapi untuk menjadi pemimpin di masa depan.
melalui iCare, ibadah, pemuritan, untuk pembinaan-pembinaan yang mau berkeluarga, counseling center, dan sebagainya. Menurut aku, dengan pembangunan WHTC 2 seperti di Kisah Para Rasul, di mana para jemaat sangat sering berkumpul dan berkomunitas, pembangunan ini juga bisa sangat memfasilitasi kegiatan-kegiatan berkomunitas seperti iCare Sessions. Dengan pembangunan WHTC 2, saya percaya community IFGF dapat memperluas platformnya untuk menjadi berkat bagi komunitas dan keluarga di sekitarnya. Melalui Harvest Christian School, Harvest Community Development, IFGF sendiri, dan pasti banyak lainnya. Ya, menurut aku penting untuk kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan sebagai bentuk giving back to the Lord, karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita dari awal sampai sekarang. Gereja bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Ketika jemaat terlibat, mereka membantu menyediakan tempat ibadah yang akan menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu mereka, memperkuat iman mereka ke depan, membawa berkat pribadi, terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, mendapat menjadi kesempatan bagi jemaat untuk memberi dengan ikhlas dan mengalami berkat secara rohani maupun material. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat. Menurut saya, kita perlu terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan tidak hanya karena kita ingin komunitas kita bertumbuh, tapi karena ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen kita dalam pembangunan kerajaan Allah. Baik saudara, itu sebuah panggilan bagi kita. Ya, dari video itu kita melihat bahwa pembangunan ini bisa memberikan dampak. Pertama-tama buat tubuh Kristus, buat Anda dan saya. Tapi juga buat masyarakat sekitarnya. Karena ini nanti dibuat bukan hanya untuk hanya ibadah saja. Tapi tempat di mana ada sebuah transformasi, ada suatu pembinaan dan permuritan terjadi. Dan saya percaya tempat ini nanti akan menjadi tempat yang membawa mukjizat-mukjizat Tuhan untuk terjadi di sana. Karena yang memberikan bukan dengan ambisi, tapi betul-betul mengetahui ini adalah panggilan dari Tuhan. Saudara, kita ketahui bahwa hal ini kembali lagi berdasarkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat Anda dan saya. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Bagi saudara-saudara sekalian yang memiliki perusahaan, mungkin seperti saya pakai dana, misalnya kalau di company saya ngomong CSSR, Corporate Spiritual and Social Responsibility. Dan di mana Anda bisa berpartisipasi secara langsung melalui perusahaan saudara atau secara individu. Jumlah itu tidak merupakan sesuatu yang harus dipakemkan, bukan. Tapi apabila Tuhan mengetahui, Tuhan memberikan panggilan itu buat saudara, saudara memberikan. Sama seperti saya doakan dan Tuhan menggerakkan hati saya memberikan. Oleh sebab itu, seperti yang tadi ya, make sure the heart and the action itu in sync. Hati dan tindakan itu betul-betul selaras. Sehingga tidak ada kepahitan dan tidak ada sesuatu yang salah paham. Tapi ini sesuatu yang betul-betul dilakukan karena mau meresponi panggilan dari Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersama-sama memejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, seperti layaknya di kitab Keluaran 35 tadi. Umat-umat Israel yang tadinya disebut budak-budak Mesir. Mereka yang mungkin memiliki mentalitas rendah karena ditindas dan dijajah. Tapi ketika mereka mengetahui panggilan Engkau, mereka tergerak hatinya, mereka terdorong hatinya untuk memberikan untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah yang terjadi di tempat ini adalah gerakan dari hati kami ya Tuhan. Sehingga setiap pemberian ya Bapa, bukan dengan paksaan, tapi pemberian yang penuh sukacita. Karena umat-umat memberikan sesuai dengan kehendak-Mu.
Haleluya, haleluya. Let's just sing this song to represent us, to build the church. Thank you, Jesus. The Savior's love, through the storm, He is Lord, Lord of all. Rise alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love, through the storm, He is the Lord, Lord of all. Mari kita Tuhan sahabat, mari kita rise alone, cornerstone, weak and strong, in the Savior's love, through the storm, He is the Lord, Lord of all. Rise alone, cornerstone, weak made strong, in the Savior's love, through the storm, He is Lord, Lord of all. Terima kasih Tuhan. Saudara, pada saat ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan beberapa daripada saudara. Mungkin saudara mau memberi, tapi saudara pada saat ini sedang terpuruk. Ada daripada saudara yang sedang terpuruk dari masalah hukum. Ada saudara yang terpuruk dari masalah pajak. Ada mungkin saudara beberapa yang sedang terpuruk dari masalah pengelolaan manajemen. Pada saat itu apabila itu saudara, angkat tangan saudara pada saat ini, saya akan mendoakan bagi saudara. Tuhan, pada saat ini Tuhan, ayo mari kita angkat tangan bagi yang sedang ada hal-hal yang membuat Anda menjadi tidak bisa ada dobrakan, tidak ada terobosan. Yuk mari angkat tangan saudara, kita akan mendoakan bersama-sama. Haleluya. Tuhan, pada saat ini Tuhan, aku berdoakan Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, bagi umat-umat-Mu ya Bapak yang sedang memiliki kesulitan, masalah ya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang membuat pengelolaan menjadi bottleneck, tidak bisa keluar lancar Tuhan, baik penagihan, baik masalah hukum ya Tuhan. Bapak, pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Kau sendiri yang memberikan solusi dari segala masalah. Tuhan, biarlah Tuhan ada sebuah pengharapan ya Tuhan. Tuhan, segala roh-roh ya Tuhan yang membuat tulang menjadi remuk pada saat ini dibangkitkan seperti layaknya Yehezkiel membangkitkan tulang-tulang menjadi pasukan yang luar biasa hidup Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Bapak, to speak blessings to individuals, orang-orang ini Tuhan, dan kami speak blessings to the companies ya Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini aku juga berdoa ya Tuhan, saudara, pada saat ini apabila ada daripada saudara yang pada saat ini mungkin merasakan bahwa sebenarnya saya mau memberi tapi saya ragu-ragu, bukan hanya memberi dari sisi konteks yang tadi kita sebutkan, tapi dari lifestyle saudara. Sepertinya saudara masih ada sesuatu yang breakthrough yang saudara berikan secara pribadi. Apabila itu saudara, you have a problem of giving, you have a problem of generosity. Pada saat ini aku berdoa buat umat-umat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, mari semua mata terpejam. If you have a problem of generosity, it's okay. Dan pada saat ini aku berdoa ya Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Kami berdoa ya Tuhan buat hatimu ya Tuhan, untuk bertemu dengan hati mereka ya Tuhan. By the end of the day ya Tuhan, Kau tidak membutuhkan kami, Kau tidak membutuhkan materi kami ya Tuhan, karena Engkau Allah yang empunya langit dan bumi. Tapi yang kami doakan pada saat ini ya Tuhan, biarlah Roh-Mu membisikkan ya Tuhan, biarlah Roh-Mu memberikan shalom, damai sejahtera. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan memberikan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga dari kelimpahan kami akan memberikan kepada kerajaan-Mu ya Tuhan, bukan kepada manusia tapi kepada kerajaan-Mu Tuhan. Let it be the impartation of the spirit of generosity be in this place. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau ada di sini ya Tuhan. Seperti layaknya
umat-umat Israel yang memberikan Tuhan dari kepunyaan mereka. Kami semua memberikan dari apa yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, sama-sama kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan let us pray with the prayer of blessing. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, apabila Engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, Tuhan akan mengangkat Kau di atas bangsa-bangsa. Dan diberkatilah Engkau ketika Engkau masuk, dan diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar. Tuhan akan membukakan pembenaran yang melimpah, yaitu langit, sehingga Dia akan memberikan hujan bagi tanahmu, dan tanahmu akan subur. Kau akan terus naik dan tidak turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apabila Engkau melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, maka Ia akan membuat kau berhasil dari hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. God bless you. Happy Sunday. Silakan join dengan iCare saudara masing-masing. God bless you.